Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu sejenak kita belajar dan berusaha memahami sebuah ungkapan, dan perlu kita berusaha mempraktekannya. Ungkapan tersebut adalah maka lillahi yabqa. Apa yang dikerjakan karena Allah, maka amal tersebut akan langgeng. Suatu ketika Imam Malik ketika menulis kitab Al-Muwatta, maka sebagian orang mengatakan kepadanya, "Wahai Imam Malik, sudah banyak yang menulis Al-Muwatta'at, yang menulis kitab-kitab Muwatta." Maka Imam Malik tidak berhenti untuk melanjutkan keinginannya, tapi beliau mengatakan maka lillahi yabqa. Apa yang dikerjakan karena Allah, maka amal tersebut akan langgeng. Apa yang terjadi dengan kitab Muwatta Imam Malik? Justru yang dikenal kaum muslimin, yang dipelajari kaum muslimin adalah Muwatta karya Imam Malik. Bahkan Muwatta yang lainnya hampir tidak dikenal oleh kebanyakan kita umat Islam. Barangkali penyebaran kitab Muwatta Imam Malik yang dipelajari umat Islam terus menerus, ini bagian daripada keikhlasan Imam Malik rahimahullah. Begitu pula Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menulis syarah Al-Bukhari, Fathul Bari. Sebagian mengatakan kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya sudah banyak yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Maka Ibnu Hajar mengatakan maka lillahi yabqa. Apa yang dikerjakan karena Allah akan langgeng. Apa yang terjadi? Justru syarah Bukhari yang paling tenar di kalangan kaum muslimin secara umum, bahkan yang paling banyak dipelajari oleh umat Islam sampai zaman ini, adalah syarah Bukhari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani yang berjudul Fathul Bari. Barangkali keberlangsungan Fathul Bari yang terus dikaji oleh umat Islam sampai zaman ini dan seterusnya, insya Allah itu bagian daripada praktek Ibnu Hajar terhadap apa yang beliau lakukan dan beliau ucapkan maka lillahi yabqa. Apa yang dikerjakan karena Allah akan langgeng. Oleh karena itu, ada seorang mengatakan kepada Al-Imam Syaukani, "Hai Imam Syaukani, kenapa Anda tidak mensyarah Fathul Bari, tidak mensyarah Sahih Bukhari?" Kata Al-Imam Syaukani, menjelaskan tentang agungnya dan pentingnya kitab Fathul Bari. Kata beliau, la hijrata ba'dal fath. Beliau mengutip sebuah hadis, tidak ada hijrah setelah fatah. Maksud hadis ini adalah tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Tidak perlu hijrah lagi dari kota Makkah. Tapi Imam Syaukani menginginkan dengan hadis ini adalah untuk menjelaskan tentang keagungan daripada kitab Fathul Bari. La hijrah ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah fatah, artinya tidak butuh lagi syarah Bukhari setelah adanya Fathul Bari. Ini sudah menghimpun aneka ragam ilmu. Tinggal mempelajari, tinggal mengkajinya. Menunjukkan bagaimana agungnya Fathul Bari dan pentingnya kitab ini. Dan barangkali kelanggengan daripada Fathul Bari yang terus dibaca, dikaji, ini bagian daripada wujud maka lillahi yabqa. Oleh karena itu, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keikhlasan itu penting sekali.
Terkadang seorang dalam melakukan sebuah amal usaha, dalam mengerjakan suatu perbuatan, dari sisi manusia, terkadang pada masa hidupnya tidak dikenal oleh manusia. Tidak ada yang kenal manusia, karena disembunyikan amalnya tersebut. Atau mungkin tidak ada media yang menyebarkannya. Akan tapi bisa jadi puluhan tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang, ribuan tahun yang akan datang, Allah menggerakkan orang-orang yang akan mengangkat karyanya, yang akan mengembangkan karyanya sehingga menjadi karya manfaat. Contoh adalah karya Al-Allamah Al-Muallimi rahimahullah ta'ala. Beliau menulis karya-karyanya, tapi ditumpuk begitu saja, tidak banyak dicetak. Akan tapi ternyata setelah meninggal beliau, Allah membangkitkan orang-orang yang mengeluarkan, sekarang terkumpul majmu' kumpulan karya-karya beliau yang begitu ilmiah, begitu hebat. Allah justru mengangkat karya-karyanya setelah beliau meninggal dunia. Barangkali ini adalah buah daripada keikhlasan. Maka begitu pula sebaliknya, ketika niat kita tidak ikhlas dalam membuat amal usaha, atau dalam membuat sebuah lembaga, atau mungkin dalam melakukan suatu syiar Islam, tidak ada keikhlasan. Bisa jadi pada masa hidup kita tidak dikenal manusia, tapi bisa jadi pada masa hidup kita itu terkenal, dikenal oleh manusia. Banyak orang yang menggandrungi, bisa jadi. Akan tapi siapa yang tahu ratusan tahun yang akan datang? Siapa yang tahu ribuan tahun yang akan datang? Apakah terus akan berlanjut apa tidak? Apakah terus akan menyiramkan pahala atau tidak? Maka di antara sebab utama, di samping karena manfaat itu sendiri, peran utama adalah keikhlasan kita. Kembali kepada maka nalillah yabqa, yang lakukan karena Allah itu akan langgeng. Fa amma az-zabadu faydabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun hal yang bermanfaat bagi manusia itu akan langgeng di atas muka bumi biidznillah wa bi auni minallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah membuahkan amal kita menjadi amal-amal jariyah yang bersambung terus, yang menyiramkan pahala untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.